Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi kita kali ini saya ingin sedikit membahas tentang teori moneter dalam Islam. Banyak diskusi dan beberapa pertanyaan kepada saya dalam diskusi-diskusi di kelas atau kajian-kajian umum di pasca sarjana. Sebenarnya ada nggak sih moneter dalam Islam itu? Dikenalkah ada kebijakan moneter dalam Islam itu? Saya jawab, Islam mengenal sejak masa yang paling awal dari pertumbuhan agama Islam itu tentang sistem moneter. Bahkan posisi Nabi Muhammad SAW ketika di Madinah, beliau tidak hanya sebagai seorang kepala negara dan hanya sebagai seorang tokoh agama, tapi di sisi yang lain beliau adalah salah seorang pemegang kebijakan moneter. Artinya bahwa dalam Islam ada sistem moneter ya, walaupun tentu teorinya tidak serumit dengan teori sistem moneter yang dikembangkan di ekonomi konvensional seperti sekarang ini. Ketika kita berbicara tentang moneter, maka image kita yang terbentuk adalah di situ ada uang, di situ ada finance, ya, di situ ada bagaimana dari mulai sejarah uang, bagaimana percetakan uang, bagaimana fungsi uang, bagaimana peredaran uang, bagaimana kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemegang otoritas dalam hal ini pemerintah dan seterusnya. Jadi ketika kita bicara moneter maka image kita ya terbentuk adalah persoalan yang terkait dengan persoalan uang dengan berbagai persoalannya. Nah pertanyaannya lalu benarkah ada dalam Islam? Tentu ada, ya, jawabannya ada. Ada satu kaidah ya dalam fikih moneter, saya sebut sebagai kaidah fikih moneter ya. Kaidah ini bisa dijadikan sebagai landasan untuk memberikan penjelasan tentang perbedaan mendasar antara moneter Islam dengan moneter konvensional. Kaidah itu mengatakan ta'alluq bainal awraq al-maliyah was-sil'iyah. Ta'alluq maknanya apa? Ta'alluq bainal awraq, harus ada keterkaitan antara sektor finance dan sektor uang ya. Wasiliyah dan sektor real, barang ya. Artinya apa? Berdasarkan kaidah ini, moneter Islam menganut ada hubungan yang erat atau harus ada keterkaitan antara sektor uang, sektor finance, moneter dengan sektor real. Maknanya apa? Jadi uang tidak bisa berjalan sendiri untuk mendapatkan profit, berbisnis uang tanpa diimbangi oleh barang ya, atau jasa atau mungkin sektor real, kira-kira begitu. Jadi kalau uang berjalan sendiri dan dia mendapatkan profit dari bisnis uang tanpa di backup oleh sektor uang, sektor real ya, barang dan seterusnya, maka itulah yang kemudian punya peluang bisnis yang berbau riba ya. Saudara-saudara sekalian, kaidah fikih moneter yang tadi saya sampaikan itu sebenarnya terinspirasi dari sebuah ayat Al-Qur'an ya, surat An-Nisa ayat 29. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradim minkum." Ini sebenarnya ayat yang sangat inspiratif untuk memberi penjelasan tentang perbedaan bisnis moneter Islam dengan moneter konvensional. Ayat ini juga menjadi inspirasi untuk menjelaskan seperti apa sih etika bisnis dalam Islam. Kalau saya terjemahkan tadi, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan dari bisnis yang berbau batil, bisnis yang batil ya. Kecuali kalian melakukan transaksi tukar menukar atau jual beli dengan cara yang ridho. Pesan pertama kita coba tafsirkan kata-kata batil yang kalau kita kaitkan dengan kaidah moneter tadi. Kata-kata batil dalam surat An-Nisa 29 itu maknanya salah satunya adalah bisnis yang berbau riba ya. Hal ihwal tentang riba sepintas sudah saya coba jelaskan di beberapa video terdahulu. Jadi riba itu kan sebenarnya terpisahnya sektor finance dengan sektor real. Maka ada satu definisi ya, dari berbagai definisi riba itu di dalam para ulama mendefinisikan salah satunya adalah az-ziyadah lam yuqabilha iwad. Maknanya apa? Suatu tambahan yang di luar capital ya,
yang tidak di backup dengan iwad, dengan pengganti. Pengganti yang dimaksud adalah sektor real. Jadi kalau ada transaksi utang piutang lalu ada tambahan dari capital tanpa diimbangi di backup oleh sektor real, maka itulah terminologi riba yang sudah kita pahami beberapa sesi yang lalu. Nah, dalam teori moneter Islam, basicnya adalah berbasis sektor real, ya. Tidak boleh uang itu berjalan sendiri, dan ini sangat kontras perbedaannya dengan moneter konvensional yang mengakui bahwa uang bisa berjalan sendiri, ya. Maka saudara-saudara sekalian bisa kita lihat pada abad memasuki abad ke-20 itu sampai abad sekarang sampai hari ini itu terjadi krisis sekitar 20 kali krisis besar, dan itu ternyata terjadi pada krisis moneter, ya. Krisis finance, ya, krisis jarang sekali kita melihat ada krisis di sektor real, ya. Karena ada satu riset yang saya kira perlu dijadikan sebagai rujukan. Misalnya uang itu beredar dalam satu hari di seluruh dunia kurang lebih sekitar 700 triliun US dollar. Dari 700 triliun US dollar itu 97%-nya lebih banyak beredar di sektor derivatif. Beredar pada perdagangan uang, perdagangan saham yang tidak di backup oleh sektor real. Hanya kurang dari 3% saja dana dari 700 triliun US dollar itu yang bergerak di sektor real, ya. Walhasil apa yang terjadi? Krisis berkepanjangan pun semuanya terjadi pada sektor moneter. Karena perlu dicatat, ekonomi moneter Islam itu basicnya adalah berbasis sektor real. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah saya kira yang membedakan, yang memberi penjelasan tentang kaidah tadi. Jadi, prinsip perbedaan dasar antara moneter Islam dan moneter konvensional dalam hal kedudukan uang. Di moneter Islam, uang tidak boleh berdiri sendiri, harus ada, kalau untuk berbisnis harus ada sektor penggantinya berupa sektor real. Tapi dalam konven, uang bisa berjalan dengan sendirinya. Saya menulis sebuah buku yang berjudul Teori Moneter Islam, ya. Buku ini sederhana saja analisisnya. Saya menjelaskan tentang bagaimana historis uang, bagaimana fungsi uang dalam moneter, ya, bagaimana kebijakan moneter, bagaimana misalnya uang itu dijadikan alat tukar, medium of exchange, dan perbedaannya dengan ekonomi Islam dan seterusnya. Mudah-mudahan buku yang sederhana ini bisa menjadi bacaan sederhana buat teman-teman mahasiswa terutama di pasca sarjana yang kebetulan saya memegang mata kuliah ini. Itulah saya kira perbedaan yang mendasar antara moneter Islam dengan moneter konvensional. Video ini tidak cukup memberikan penjelasan utuh, hanya menyampaikan sepintas saja dari sekian banyak kajian tentang persoalan moneter dalam Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.